Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nuliza Kana Fauzi. Di sini, saya akan sedikit menceritakan tentang kisah kaum Nabi Nuh yang tenggelam di telan banjir besar. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal salah. Meskipun Nabi Nuh berdakwah dalam jangka waktu yang lama, yaitu selama 950 tahun, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini yang mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang yang kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan, mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak mentaati ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikut yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu yang membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal, kemudian menantang Nabi Nuh. Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murka Allah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila yang tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang durhaka itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan tidak mempedulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat. Mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya karena menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaan itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapalnya di laut, melainkan membuatnya di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apakah yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap sabar dan terus bekerja menyelesaikan bahtera kapalnya. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakan untuk membantu membuat kapal tersebut. Istri dari Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah dan kepada Nabi Nuh. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut.
Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap, karena bumi telah memerintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya, dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung tersebut. Berbagai macam hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan, jantan dan betina. Tiada seekor jenis hewan pun yang terlewat, karena Nabi Nuh menunggu para hewan tersebut dengan penuh sabar. Bahtera yang besar itu ternyata dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang melanda seluruh bumi, yang mengakibatkan seluruh daratan mulai menghilang, seperti yang tertera pada Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun, kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Tak lama kemudian, beliau melihat putranya tersebut, yaitu Kan'an, berenang menyelamatkan diri. Nabi Nuh merasa tidak tega dan berusaha ingin menyelamatkan putranya tersebut. Namun, Kan'an ternyata masih keras kepala. Ia malah berenang menuju daratan yang tersisa karena berpikir mungkin ia akan lebih aman di sana. Namun, Allah berkehendak lain. Ombak besar datang ke arah Kan'an. Ia pun akhirnya tenggelam, tergulung ombak. Tak lama setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir pun berangsur surut. Nabi Nuh bersama para pengikut dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan dan mulai membangun tempat tinggal mereka yang baru. Demikianlah kisah kaum Nabi Nuh yang tenggelam di telan banjir besar. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah tersebut yaitu lebih taat kepada Allah dan tidak boleh bersikap takabur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.